Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Para jamaah yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan tentang manfaat atau faidah berwudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurwan muhajjilina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurwatahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar muka, tangan kakinya karena pengaruh wudu. Maka barang siapa di antara kamu yang mampu memperpanjang sinarnya, hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Isi kandungan dalam hadis. Wudu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lakukan walaupun tata caranya sangat ringkas dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung faidah yang besar. Kelak di hari kiamat Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas wudu yang terpancar dari wajah dan telapak tangannya. Pada hari itu pula orang-orang kafir tertunduk sesal dan dengan wajah yang hitam legam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya yang putih berseri karena mereka selalu menjaga wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari. Berwudu selain membersihkan anggota tubuh kita dari hadas kecil, tetapi juga melarutkan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu seseorang berwudu, misalkan pada urutan pertama berkumur dan menghirup air, kemudian mengeluarkannya dari hidungnya, maka akan keluar semua dosa-dosa dari mulut dan hidung. Kemudian jika ia membasuh mukanya menurut apa yang diperintahkan Allah, jatuhlah dosa-dosa mukanya dari ujung jenggotnya bersama tetesan air. Kemudian bila membasuh kedua tangan sampai kedua siku, jatuhlah dosa-dosa dari ujung jarinya bersama tetesan air. Kemudian mengusap kepala, maka jatuh semua dosa dari ujung rambut bersama tetesan air. Kemudian membasuh dua kaki sampai ke mata kaki, maka jatuhlah semua dosa kakinya dari ujung jari bersama tetesan air. Maka bila ia sholat sambil memuja dan muji Allah menurut lazimnya dan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah, maka keluar dari semua dosanya bagaikan lahir dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kelak kita disapa beliau di hari kiamat. Hal itu bisa kita lakukan dengan menjaga wudu atau membiasakan wudu, tak hanya ketika akan sholat saja, tetapi dalam beberapa aktivitas ibadah seperti ketika menyentuh mushaf Al-Quran ataupun ketika akan pergi tidur. Para alim ulama selalu menjaga wudunya untuk menjaga kesucian dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman?
Karena itu rasakan azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman juga, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengkhusyukkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kepada para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pempes, diampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah ya Allah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.